Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, giliran siapa sekarang qari'ahnya Ummahat? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Ana menemukan Ustazah Mufadal pekan lalu ya, Ustaz. Sampai Mm-mm. mana? Berarti wa aqulu itu ya, Ustaz? Boleh ya, betul. Bismillah, ana mulai, Ustaz. Wa aqulu ba'da an bayyana musannifu al-wa'al af'ali. Dan Syekh Muhyiddin berkata, setelah al-musannif menjelaskan jenis-jenis fi'il, sara'a fi bayani ahkami kulli nau'in minha. Maka beliau memulai menjelaskan hukum-hukum setiap jenis fi'il tersebut. Fa hukmul fi'lil madhi al-bina'u 'ala fathi. Maka hukum fi'il madhi adalah mabni di atas tanda fathah. Wa hadza fathu imma dhahirun wa imma muqaddarun. Dan fathah ini bisa nampak, bisa juga tersembunyi. Baik. Nah, ini qari'ahnya nih Bu Lilik. Bagus nih. Ini udah bagus-bagus qiraahnya, udah apa ya? Udah rapi. Masya Allah. Namanya 2 Baik, di minggu, sini Ustaz. Sampai 2 minggu. Masya Allah, bagus sekali. Kita lihat kembali ya. Di sini qaul dari Ibnu Ajurum mengatakan madhi itu maftuhul akhiri abada. Sebagaimana kita ketahui, maksud ini adalah fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi daiman ya. Maftuhul akhiri abada itu mabniun 'alal fathi daiman. Kemudian di sini dijelaskan hukum asal dari fi'il madhi itu al-bina'u 'alal fathi, mabni 'alal fathi. Cuman fathahnya itu katanya imma dhahir atau muqaddar. Jadi nanti kita akan rinci di mana katanya mabni 'alal fathi itu fathahnya itu ada 2. Ada yang dhahir, ada yang muqaddar. Nanti kita rinci ya. Baik, silahkan dilanjut. Wa ammal fathu dhahiru. Adapun fathah yang nampak, wafis sahihul akhiril ladzi lam Fafi, ada fi. Fafis sahihul akhiril ladzi lam Ada fi. Fi itu huruf jar. Oh, berarti as-sahihil ya, Ustaz? Aywa. Oh iya. Betul. Wafis sahihil akhiril ladzi lam yattasil bihi wawul jama'ati. Idhofahkan, tidak ada alif lam, tanwinkan. Fafis sahihil akhiril ladzi lam yattasil bihi wawil jama'ati gitu, Ustaz? Wawunya itu fa'il. Fa'il dari yattasil. Wawu ke jamaah idhofahkan, jamaahnya itu tidak ada alif lam, jadi tanwinkan. Lam tasil bihi wawun gitu, Ustaz? Waw, betul itu yang ini. Wawu jamaah, cuman wawunya mudhof, jamaahnya mudhof ilaih. Jamaatin ya, Ustaz. Nah, gitu. Iya, maka ada di fi'il madhi sahih akhir yang tidak bersambung dengan wawu jamaah. Wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Tidak pula bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Nah, ini betul nih, bagus nih.
Kenapa mutaharrikun? Enggak mutaharrikin. Rofin mutahatikun. Ini karena kemarin karena ada ya apa udah sering dengar jadi ikut-ikutan aja Ustaz. Rofin, Tapi benar. Rofin. Jadi eh, bacanya sudah benar ya. Jadi ini kenapa mutaharrikun? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak mutaharrikin, kan enaknya dhamir raf'in mutaharrikin gitu. Iya. Karena mutaharrik adalah ma'at atau sifat dari dhamir. Jadi yang mutaharrik itu kan berharokat, yang berharokat itu siapa? Rofa atau rofanya atau dhamir, ya kita bilang dhamir. Maka mutaharrik mengikuti i'rab dhamir. Di sini dhamiru marfu, berarti mutaharrik juga harus marfu. Kalau dhamiru tidak bertanwin karena dia sebagai mudhaf, kalau mutaharrikun dia sebagai naat dan tidak ada lam, kita harokat apa namanya tanwinkan seperti itu. Dilanjut silahkan Wadzalika fi kulli ma makana akhiruhu wawan aujaan. Dan demikian juga pada setiap fi'il madhi yang akhir katanya wawu atau ya. Nahwu akroma wa qaddama wa safaro. Contoh akroma, qaddama, safaro. Wa nahwu safarat Zainabu wa hadarat Su'adu. Dan contoh safarat Zainabu dan hadarat Su'adu. Wa nahwu rodiya wa saqiya wa nahwu sarwa wa badua. Dan Nah, contoh baik. Dan seterusnya contohnya itu ya. Baik, kita ambil dulu, kita simpulkan sesuai dengan apa yang ada di kitab terlebih dahulu ya. Katanya hukum asal fi'il madhi itu adalah nih al-fi'lu al-madhi ya. Hukum asalnya itu adalah al-bina'u alal fathi. Nah, al-bina'u alal fathi. Cuman fathinya itu ada yang zahir, dan ini rinciannya yang pertama harus sahihul akhir, berarti bukan mu'tal ya. Yang kedua lam yattasil, tidak bersambung bihi dengan fi'il itu satu wawu jamaah, belum bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian yang kedua dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Maksud dhamiru raf'in mutaharrikun adalah yang sering ana bilang ta, ti, tu, na, na. Ini dhamiru raf'in mutaharrik. Jadi fa'alta, fa'alti, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna gitu ya. Fa'alna dan fa'alna. Jadi yang barusan kita bahas adalah ini. Jadi contohnya itu fi'ilnya, kita ambil contoh zahaba dan zahaba gitu ya. Kita lihat zahaba dan zahaba sahih akhir. Kemudian tidak bersambung dengan wawu jamaah. Begitu pula dhamir rafin mutaharrik ta'ti itu nah itu. Baik. Silahkan dilanjut, Mahat. Baik, silahkan dilanjut, Ibu Lilik.
Suaranya tidak terdengar, Ibu Lili. Oh, belum buka mic. Astagfirullahaladzim dari tadi. Mangga silahkan dilanjut. Wa ammal fathul muqaddaru. Dan adapun fathah yang tersembunyi, wa fahuwa ala salasati anwa'in. Maka ada 3 jenis. Li'annahu imma an yakunu muqaddaron Nah, ada an. litta'adzuri. Nah, ingat an itu memansubkan. Oh, ayakuna. Wa imma an yakuna muqaddaron litta'adzuri. Ada yang muqaddar karena ta'adzur. Fahada fi kulli ma kana akhiruhu al-alifan. Yaitu pada setiap fiil yang di akhirannya huruf alif. Nahwu da'a wa sa'a, seperti da'a dan sa'a. Fakullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathi muqaddarin ala alifi. Setiap dari keduanya adalah fi'il madhi mabni atas fathah yang tersembunyi pada huruf alif. Mana'a min zuhurihat ta'azzuru. Ta'azzuru sebenarnya ya, ta'azzuru. Baik, Afwan. Tadi sinyalnya terputus. Baik, mana min zuhuriha ta'adzuru. Sip. Mana'a min Dilanjutkan, zuhurihat silahkan, ta'azzuru. Yang mencegah dari munculnya fathah karena ta'azzur. Wa imma an yakunal fathul muqaddaron lil munasabati. Dan adapun yang muqaddar karena munasabah. Zalika fi kulli fi'lun madin ittasala bihi wawu jama'ati. Yaitu pada setiap fi'il madhi yang bersambung padanya wawul jama'ah. Nahwu katabu wa sa'idu. Contoh pada katabu dan sa'idu. Fakullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathi muqaddarin ala akhirihi. Maka setiap dari keduanya adalah fi'il madhi mabni atas tanda fathah yang tersembunyi pada akhirnya. Mana'a min duhurihis mana'a min duhuri. Mana'a min duhuri istaghalul mahalli istighalu al-mahalli bi harakatil munasabati. Dan penggunaan tempat dengan harokat yang cocok mencegah dari munculnya. Wawul jama' coba yang mana? kemana sini? Fakulun, dari mana tadi? Dari mana kita pokoknya lewat ini, astagfirullahaladzim. Mana'a min duhurihi istighalu al-mahal. Betul, terjemahnya dari mana, Terjemahnya penggunaan tempat yang dengan harokat yang cocok mencegah dari munculnya gitu, Ustaz. Yang mana? Mana amin duhuri. Bener nggak nih? Mana Coba amin dari fakulun dari sini. Fakulun min huma. Nah, dari sini. Fakulun min huma. Fakulun min huma. Langsung terjemahkan. Maka setiap dari keduanya adalah fi'il madhi mabni atas fathah yang tersembunyi pada akhirnya.
Iya Ustaz. Betul? Mana'a min zuhurihi istighalul mahalli bi harokatil munasabati. Penggunaan Mana'a. Nah, dari sini. Berarti mana'a, menghalangi. menghalangi. Mm-mm. Menghalangi min zuhur. Menghalangi Izhar apa izhar? Nampak. Berarti min mengha, zuhurihi, dari nampaknya. Nampaknya apa? Nampaknya menghalangi fathah. Nah, menghalangi apa tadi Ustaz Afan? dari Menghalangi nampaknya fathah, nampaknya fathah istighalu istighalul mahal. Mm-mm. istighalu tempat yang Istighalul. Mm-mm. Ini dibalik saja al-mahal al-mushtagil, maksudnya adalah tempat tersebut istighol, sibuk. tempat sibuk menempati gitu Ustaz, Dengan al-mahalli harokat, dan harokat yang cocok gitu Ustaz. betul, dengan harokat yang Dengan cocok. harokat yang cocok. Mm-mm. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa wawul jama'ati ma'a kulli minhuma fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan wawul jamaah pada setiap kedua contoh tersebut adalah fa'il mabni di atas sukun pada kedudukan rofa. Baik, betul. Itu dua dulu ya, nanti yang ketiga. Tadi yang pertama katanya kan fathah itu muqaddar ada tiga ya, tiga macam. Yang pertama muqaddarnya li ta'adzur, ketika fiil akhirannya alif, seperti da'a dan sa'a. Kita lihat dulu. Jadi kita memiliki fathahnya itu yang muqaddar. Di mana yang muqaddar ini ada tiga ya. Yang pertama muqaddar li ta'adzur ya, yaitu al-madhi, kapan? Ketika di fi'il madhi akhiruhu al-alif, akhirnya alif. Contohnya tadi kalau di sini apa? Contohnya da'a dan sa'a. Contohnya adalah da'a dan sa'a. Maka i'rabnya dia itu mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Kemudian kita bilang mana'a min zuhurihi, menghalangi dari nampaknya fathah, apa? At-ta'adzur, uzur dalam menerima harokat. Ya, yang pertama li ta'adzur. Kemudian yang kedua yang kita miliki muqaddarun lil munasabah, untuk menyesuaikan harokat ya. Ini adalah al-madhi, fi'il madhi al-muttasil, yang bersambung dengan biwawil jamaah, dengan wawu jamaah. Kita ambil contoh, misal zahabu ya. Kemudian jalasu. Nah, maka zahabu dan jalasu ini asalnya adalah zahabau dan jalasau. Maka kita memiliki i'rab, sekali lagi ini menurut mazhab Kufi ya. Dia itu adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Sama ya. Cuman bedanya mana'a min zuhurihi harakatul munasabah.
atau ishtighalul mahalli biharakatil munasabah, sama. Jadi maksudnya harakatul munasabah ummahat, harokat penyesuaian maksudnya apa? Jadi asalnya kan zahabau menurut mereka. Maka ketika kemasukan wawu itu tidak mau masuk kecuali dhammah sebelumnya. Maka harokatul munasabah, adanya dhammah itu sebagai harokat yang cocok untuk wawu. Adapun yang pertama li ta'adzur, maksud ta'adzur itu unzur dalam menerima harokat, ialah namanya alif tidak mungkin menerima harokat, maka fathah muqaddarah di atas alif itu, kenapa muqaddarah? Sebabnya ta'adzur atau uzur, tidak mampunya alif untuk menerima harokat. Ya. Jadi baru dua yang telah kita ambil dari ucapan Syekh Muhyiddin. Kita lanjutkan yang ketiga. Silahkan dilanjut. Wa imma an yakuna fatu muqaddaron didaf'i karohati wa tawali arba'i mutaharrikatin. Dan adapun fathah muqaddar untuk menghindari dibentiknya berurutannya 4 huruf yang berharokat. Tuh. Wadzalika fi kulli fi'lun madin. Diidhofahkan. Wakurin fi'lu, oh ya fi'lu. Fi kulli mudhof. Fi'linnya berarti mudhof. Fi kulli fi'lin gitu, Ustaz. Betul. Fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamirun raf'in mutaharrik. Ini ro-nya kok iya nih ini fathah ya Ustaz nih. Raf'in mutaharrakun. Ini ro-nya kalau kita lihat di layar di bawah tasydid. Nah, berarti kasroh. Oh, kasroh. Hmm. Ini kok di kitab Ana di atas Ustaz, makanya bingung ini. Sepertinya itu harokat yang huruf di atasnya yang ain. Oh gitu. Nah. Dan setiap fi'il madhi yang bersambung dengannya dhamir rofa yang berharokat. Kata il fa'ili wa nunun niswati. Wawunya itu atof kan ya? Benar ya ya? Nunnya ini ma'tuf ke mana? Oh, ma'tuf ke fa'ili ya Ustaz ya? Ke fa'ili atau ke ta'nya? Oh, ke Ta'il fa'il. Ta. Ke ta atau fa. Jadi nunnya berarti nunnya fathah. Kata il fa'ili. Ta seperti ta'il fa'il. Ta-nya fa'il. Dan nun, berarti nunnya juga atof kepada ta. Yang ta-nya itu kasroh karena kemasukan kaf, berarti nunnya juga harus kasroh. Oh, nah Ustaz. Kata il fa'ili wa nunin niswati. Betul. Tadi 32 udah diterjemahin kan ya Ustaz? Wa imma. Seperti gitu ya. Langsung saja kata il fa'il seperti. Dan ada seperti tafa'il. Dan setiap fi'il. Iya benar Ustaz. Dan setiap fi'il. Udah itu. Langsung ke udah. ta'il fa'il. Kata il fa'il. Oh iya. Seperti tak fa'il dan nun nisbah. Nahwu kata betu, wa kata beta, wa kata beti, wa kata bena, wa kata bena. Seperti kata betu, kata beta, kata beti, kata bena, kata bena. Fakullu wahidin min hadhil af'alil
af'ali fi'lun madin mabniyun ala fathi muqaddarin ala akhirih. Maka setiap dari satu fiil-fiil ini adalah fiil madhi mabni atas tanda fathah tersembunyi pada akhirnya. Mana'a min zuhurihi istighalul mahalli bisukunil aridi lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwakal kalimati al-wahidati. Penggunaan tempat dengan sukun yang dimunculkan untuk menghindari dibencinya berurutan 4 huruf yang berharokat. Watta'u auna awin nunu fa'ilun. Huruf ta atau na atau nun adalah fa'il. Mabniyun ala dhammi awil fathi awil kasri awis sukuni fi mahalli raf'in. Mabni atas tanda dhammah atau fathah atau kasroh atau sukun pada kedudukan rofa. Jadi itu tempat ketiga fathah muqaddar, ya, yaitu fathah muqaddar itu ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Itu saja. Jadi yang ketiga, mana tulis di sini. Lidaf'i karahata tawali bi arba'i mutaharrikat fima huwa kal kalimah al-wahidah. Jadi sebabnya untuk menghindari betul karohata lidaf'i karohati tawali, dibencinya tawali bi arba'i mutaharrikat. Tawali itu yang kontinu, bi arba'i mutaharrikat dengan 4 huruf yang berharokat. Jadi untuk mencegah, menghindari adanya 4 huruf yang semuanya berharokat, fima di mana kata tersebut kal kalimah wahidah seperti satu kata. Dan ini kapan? Yaitu al-madhi, ialah fi'il madhi al-muttasil yang bersambung bidhamiri raf'in mutaharrikun. Yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa dhamir rafa mutaharrik itu? Ta, ti, tu, na, na. Jadi ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir-dhamir tersebut, maka fathahnya itu muqaddar, mana'a min zuhuriha karohata atau mana'a min zuhuriha karohatu tawali bi arba'i mutaharrikat fima huwa kal kalimah wahidah bisa. Jadi kita ambil saja satu contoh, misal zahabtu. Ini zahabtu. Ini adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Ya. Mana'a min zuhurihi karohatu, karena sebagai fa'il dari mana'a, ya.
karahatu tawali bi arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimah al-wahidah. Nah, kurang lebih seperti itu. Agak panjang, agak ribet. Ini menurut mazhab Kufi ya. Ini menurut mazhab Kufi. Tapi kita nggak ambil ini ya, Umahat. Ketika kita meng-i'rab nggak seperti ini. Kita i'rab biasanya memakai mazhab Basri. Nah, yang kita tulis kemarin. Yang ini nih. Jadi fi'il madhi itu, mabninya itu gampang. Lihat harokat lam fi'il. Kalau zahaba, nah kita lihat zahaba, pasti dia itu mabni alal fathi. Lihat fathahnya. Zahabu lam fi'ilnya ba, kita lihat yaitu dhammah mabni ala dhammi. Zahabtu ba-nya sukun berarti mabni ala sukun. Lihat harokat lam fi'il. Adapun mazhab Kufi, nah seperti ini ya. Kalau zahabu, mereka bilangnya itu mana min dzuriyah harokatul munasabah. Harokatul munasabah. Kalau zahabtu karohata tawali atau karohatu tawali bi arbi mutaharikat fima huwa kal kalimah wahidah. Untuk yang tambahan dari Syekh Muhyiddin, yaitu untuk fi'il madhi li ta'adzur, ini memang sepakat ya, tidak ada bedanya. Baik isim atau fi'il yang diakhiri huruf ilah khususnya alif, maka harokatnya muqaddarah, mana min dzuriha ta'adzur, jadi sama. Kalau kita bilang misal ada fi'il da'a, maka di sini Basri dan Kufi sepakat ya ketika fi'il madhi akhirannya alif, yaitu fi'lun madhin mabniun alal fathi al-muqaddar mana'a min zuhurihi at-ta'adzur, nyudur dalam menerima harokat seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Ummahat. Jadi fi'il madhi silahkan cerna baik-baik ya, fahami baik-baik. Ini adalah pembahasan mabni alal fathi, hukum asal untuk fi'il madhi indal basrin dan indal kufiyin. Adapun ada sedikit perbedaan ya, sedikit antara kufiyin dan basrin. Sekali lagi, yang kita pakai adalah yang mudah, madhab basri, di mana kita lihat harokat lam fi'ilnya saja. Taib. Adapun di sini fi'il amr, ana rasa kita akhirkan saja untuk pekan depan ya. Untuk Ibu Lilik, Masya Allah, sekarang bacaannya sudah jauh berbeda ya. Masya Allah, bagus, pertahankan Syukran jazilan, barakallahu fiik. Taib. Jazakumullah khairan. Seperti itu Ummahat, supaya tidak terlalu malam, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Taib, kemudian untuk takdimnya bisa baca satu persatu seperti yang Umurika tadi sampaikan ya, Masya Allah, bacaan juga sudah bagus. Atau bisa juga kita ambil inti dari apa yang telah kita pelajari saja. Misal yang telah kita baca di sini, seperti tadi bahwa fal madhi maftuhul akhiri abada, maksudnya adalah mabni alal fathi. Fi'il madhi itu mabni alal fathi selamanya. Cuman mabni alal fathinya ada dua, ada zahir dan muqaddar, nah dan seterusnya. Jadi lebih
lebih ringkas. Kalaupun mau dibaca, silahkan ya, yang mana yang lebih efektif seperti itu. Baik, mungkin ana cukupkan. Syukran jazilan kepada ummahat. Silahkan terus semangat murojaahnya. Insyaallah ana lihat banyak perubahan ya. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanak